Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersamaku Gabriel. Jadi kali ini kita akan membahas materi infinite wall potential ya. Oke, share screenku sudah terlihat ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas materi infinite wall potential di sini. Ya, ini juga merupakan penerapan dari persamaan Schrödinger yang sudah kita dapatkan ya, yang sudah aku turunkan di video sebelumnya juga. Jadi kita akan melihat bagaimana infinite wall ini sebenarnya bekerja, teman-teman. Oke, nah baik, aku mulai ya. Jadi teman-teman misalkan aku di sini punya suatu dinding potensial ya. Ini aku bicara satu dimensi aja ya teman-teman. Dan biasanya di ujian yang keluar itu juga satu dimensi. Kalau yang keluar tiga dimensi itu juga pernah di tahun 2021 dan itu sebenarnya caranya cukup panjang. Aku dulu pernah tulis. Tapi mungkin nanti kita akan coba bahas ya kalau sempat. Tapi yang kali ini aku coba jelaskan dulu yang infinite wall potential untuk satu dimensi ya. Di mana di sini karena dia infinite maka dia batasnya ini adalah dinding potensial tak terhingga. Oke? Nah, karena dia dinding potensialnya tak terhingga teman-teman, maka ketika ada partikel di tengah sini ya, ini partikel. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, maka di daerah kiri dan kanan, arti di daerah luar ini teman-teman ya. Nah, ini dia fungsi gelombangnya ini ya. Ini katakanlah X1, ini akan sama dengan nol teman-teman. Sama halnya kalau di kiri dia sama dengan nol nilai fungsi gelombangnya, maka di kanan juga fungsi gelombangnya akan sama dengan nol ya teman-teman. Nah, misalkan di sini panjangnya ya, misalkan X1-nya adalah nol dan X2-nya adalah L ya. Maka ketika aku tuliskan ya berarti uh, psi ya, ketika disubstitusi dengan nilai nol ya hasilnya akan sama dengan nol. Sama halnya ya yang di sini juga ketika psi pada rentang L ya ini berarti nanti dia juga akan bernilai nol fungsi gelombangnya. Oke, nah kita lanjut ya teman-teman. Sekarang dari sini uh, kita melihat bahwa ketika dia memiliki suatu pembatas ya dengan potensial yang tak terhingga ini teman-teman ya, maka dapat dikatakan bahwa potensial pada di daerah tengah ini itu V-nya itu sama dengan nol ya. Energi potensial sama dengan nol karena dia dibatasi dengan dinding-dinding potensial yang tak hingga, artinya begitu tinggi ya. Jadi potensialnya itu sama dengan nol. Nah, sekarang ya kita akan menggunakan persamaan Schrödinger untuk menganalisis ini. Oke, di mana persamaan Schrödinger kita ketahui bahwa ya min H bar kuadrat per 2M dikalikan dengan D kuadrat psi ya per dx kuadrat. Nah, ini ditambah dengan V dikalikan dengan psi itu akan sama dengan E dikalikan dengan psi. Oke, teman-teman. Nah, berarti dari sini ya kalau kita mau proses perhitungannya ya kita pindah ruaskan. Berarti eh, min H bar kuadrat per 2M kalikan D kuadrat psi per dx kuadrat ini akan sama dengan E min V. Nah, ini dua-duanya dikalikan dengan psi ya. Sehingga teman-teman kalau misalkan kita pindah ruaskan ya jadi sama dengan nol maka eh, 2M per H bar kuadrat ya ini dikalikan dengan E min V psi ya ditambah dengan D kuadrat psi per dx kuadrat yang akan sama dengan nol. Oke, nah kita lanjutkan ya analisisnya teman-teman. Berarti nanti persamaan Schrödinger ini menjadi D kuadrat. Sorry, aku rapikan sedikit. D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan 2M per A bar kuadrat dikalikan dengan E min V
psi sama dengan nol. Ya teman-teman, nah kita analisis di sini ya. Ah, kita lihat teman-teman bahwa di sini ya kita anggap ini sebagai suatu persamaan kuadrat, berarti di sini kan sebenarnya adalah A, kemudian nanti di sini nanti B-nya itu sama dengan nol ya, dan C-nya itu nanti adalah nilai ini. Oke, nah itu menurut ini ya, teman-teman pasti sudah belajar persamaan diferensial, jadi mengerti maksudku. Jadi A itu, ya itu yang menempel dengan turunan orde 2. Ini kan sebenarnya satu kalikan dengan D kuadrat psi per dx kuadrat. Jadi A-nya sama dengan satu. Sedangkan untuk B, karena di sini tidak ada D psi per dx, maka B-nya sama dengan nol. Nah, kemudian untuk yang C, C-nya ini teman-teman, ya ini adalah 2M per H bar kuadrat ya, kalikan dengan E min V ya. Tapi ini kita dapat sebut sebagai eh, K kuadrat ya, di mana K kuadrat ini itu sama dengan 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E min V ya. Jadi kita gunakan K kuadrat ini, kemudian itu sebagai C, dan nilai satu sebagai A, dan nol sebagai B. Nah, ini nanti kita akan cari nilai diskriminannya, teman-teman. Ya, berarti diskriminan ini sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti, teman-teman, ya, ini kan 0 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A, ya, A-nya 1, C-nya adalah K kuadrat. Oke, teman-teman, maka diskriminannya itu akan sama dengan negatif 4K kuadrat. Oke, nah sekarang teman-teman pertanyaannya, min 4K kuadrat ini apakah diskriminan yang merupakan negatif atau justru positif ya? Karena di sini ada nilai K kuadrat teman-teman. Nah, artinya K kuadratnya ini kita harus tinjau teman-teman. K kuadrat ini apakah positif atau negatif? Nah, kita lihat kembali teman-teman bahwa ketika dia berada di dinding potensial tak terhingga, dibatasi dengan dinding potensial tak terhingga, maka potensial di tengah ini nilainya nol. Sehingga K kuadrat di sini teman-teman ya, kalau 2M per H bar kuadrat ini kan nilainya positif ya, nilainya positif. Kemudian E min V ini karena V-nya nol maka tersisa nilai E doang. E ini artinya dia positif juga. Maka K kuadrat ini nilainya adalah positif teman-teman. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini, ini kan min 4 dikalikan dengan K kuadrat yang mana K kuadratnya itu positif, teman-teman. Nilainya sehingga ini diskriminannya adalah diskriminan negatif. Diskriminan negatif. Oke, nah gitu teman-teman, diskriminan negatif. Sehingga kalau dia merupakan diskriminan negatif ya, berarti kita dapat menggunakan eh, persamaan baru ya yang menyatakan bahwa fungsi gelombangnya itu nanti ya ini akan sama dengan kalau teman-teman belajar persamaan diferensial maka ketika kita tahu diskriminannya negatif teman-teman maka kita akan menggunakan persamaan bilangan Euler pangkat dari alfa X ya, dikalikan dengan A dikalikan dengan sin beta X ditambah dengan B dikalikan dengan cos beta X, teman-teman. Oke, nah, dari sini teman-teman ya kita lihat bahwa di sini ada nilai alfa ya. Berarti nilai alfa ini teman-teman itu kan kita akan menggunakan rumus min B per 2A. Yang mana B-nya tadi adalah nol dibagi dengan 2A. 2A-nya adalah 2 kali satu ya. Di ini kan hasilnya adalah nol teman-teman. Oke, kemudian kita juga mempunyai nilai beta ya. Yang mana beta ini adalah akar 4AC min B kuadrat dibagi dengan 2A.
Nah, pasti kalian bertanya kenapa 4AC min B kuadrat, Kak, bukan B kuadrat min 4AC? Karena dia akan kita akarin, teman-teman. Jadi ketika kita akarin, dia harus positif di dalamnya. Oke? Jadi ketika kita buat 4AC min B kuadrat, maka teman-teman lihat di sini ya, berarti 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan K kuadrat min 0. Nah, ini dia positif ya, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, seandainya nanti kalau dia 0 min 4K kuadrat, nah itu kan jadi ini ya, teman-teman. Apa namanya? Jadi negatif nilainya. Sedangkan di dalam nilai dari uh, suatu akar itu nggak mungkin negatif ya. Maka dari itu kita ubah atau kita modifikasi dia menjadi 4AC min B kuadrat. Ya. Berarti 4 akar dari 4K kuadrat dikurangi 0 dibagi dengan 2. Ya, berarti ini hasilnya adalah uh, ini 2K dibagi dengan 2 ya. Jadi kan akar 4K kuadrat itu 2K. 2K bagi 2 sama dengan uh, K ya, teman-teman. Oke, kita dapat di sini. Ya, teman-teman lihat. Nilai alfanya 0, nilai betanya adalah K. Sehingga teman-teman kalau kita lanjutkan, ya berarti psi X ini akan sama dengan pangkat alfanya adalah 0x kalikan dengan A sin kx ya plus B cos kx. Oke, maka psi x-nya teman-teman ini akan sama dengan A sin kx plus B cos kx. Oke, nah sekarang kita memainkan fungsi batas selanjutnya, teman-teman. Ya, jadi dari fungsi ini barulah kita substitusi, ya, yang ada di gambar ini, teman-teman. Oke, nah jadi gini, teman-teman. Ya, ini ya kan dinding potensial tak terhingga, ya dengan batas-batas yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang katakanlah aku mau mainin batas yang ada di kiri dulu ya. Nah, dan di sini adalah batas kanan. Oke, nah kita coba yang di kiri ya, teman-teman. Kiri ya. Nah, yang di kiri ini berarti kalau kita mainkan batasnya ya, ini teman-teman berarti kita substitusi ya, di mana psi disubstitusi dengan nol hasilnya akan sama dengan nol. Maka psi nol ini akan sama dengan A sin kx-nya kan k kali nol ya, berarti A sin nol plus B kalikan dengan cos nol ini akan sama dengan nol, teman-teman. Ya, sehingga psi nol ini ya, ini akan sama dengan, ini kan A sin nol ini sama dengan nol ya, teman-teman. Maka yang tersisa hanya B kali satu yang hasilnya itu akan sama dengan nol. Oke? Nah, berarti teman-teman di sini ya dapat kita simpulkan bahwa uh, nilai dari B-nya itu ya ini sama dengan nol. Oke? Nah, sekarang kita tinjau yang kanan ya, teman-teman. Yang kanan. Oke, nah yang kanan ini teman-teman kita coba lihat ya. Nah, di sini di kanan ini kita lihat bahwa uh, ketika kita substitusi psi dengan rentang L itu akan sama dengan nol, teman-teman. Ya, yang mana psi L ini berarti ya A sin KL plus B cos KL ini sama dengan nol. Ya. Kemudian tadi kita kan dapatkan B-nya itu sama dengan nol ya, teman-teman. Jadi B cos KL ini kan sama saja seperti nol kali cos KL. Hasilnya adalah nol. Maka
Kita lanjutkan perhitungannya. Psi L ini, ya ini hanya tersisa A sin KL yang sama dengan nol. Nah, sekarang teman-teman, A sin KL sama dengan nol, ya, kita bisa dapatkan nilai K-nya. Tapi pertanyaannya, ya, untuk membuat ini menjadi nol, ya, untuk membuat A sin KL ini menjadi nol, ya, kira-kira yang bernilai nol itu apakah A-nya atau sin KL-nya yang harus bernilai nol? Ya. Nah, jawabannya yang harus bernilai nol adalah sin KL. Kenapa bukan A-nya saja Kak yang bernilai nol? Karena kalau A-nya nol, ya, ini teman-teman A-nya ini dan B-nya ini kalau nol, berarti dia nggak ada fungsi gelombang dong. Berarti A ini, ya, A ini tidak boleh sama dengan nol, ya, tidak boleh sama dengan nol. Oke. Nah, maka sin KL-nya lah yang harus sama dengan nol, teman-teman. Maka kalau aku tuliskan di sini, ya, sin KL ya akan sama dengan nol. Maka sin KL ini akan sama dengan sin. Nah, sin berapa yang dia itu nilainya nol? Ya, sin yang kelipatan pi radian, teman-teman. Sin nol, ya, sin 180, sin 360, artinya sin n pi. Di mana di sini n-nya itu ya sama dengan satu 2 3 kelipatan bulat, dan seterusnya. Maka teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa nilai K di sini itu akan sama dengan N kalikan dengan Pi dibagi dengan L. Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi, ya, di mana tadi kita kan sudah dapat persamaan ini nih. Nah, aku bawa lagi ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, di sini, oke, tadi kita dapat, ya, apa saja tadi yang kita dapat dari batas-batas itu. Ya, yang pertama, B-nya tadi kan kita dapat sama dengan nol. Kemudian kita dapat K-nya itu sama dengan, K-nya tadi adalah NP per L, teman-teman. NP per L. Oke, selanjutnya tinggal kita ganti saja, ya. Maka psi X-nya ini, ya, yang awalnya adalah A sin KX plus B cos KX, maka sekarang menjadi A sin. Nah, berarti A sin, nah, N P X per L, ya. Kan K-nya kita sudah dapat. K-nya adalah NP per L. Berarti NP per L kalikan kan X. Berarti NPX per L. Plus B cos, nah, NPX per L. Ya, tapi kan di sini teman-teman, B-nya ini kan sama dengan nol. Wait, sorry. B-nya yang di sini, ya, ini sama dengan nol. Sehingga ini semua nilainya nanti adalah nol, teman-teman. Maka yang tersisa dari fungsi gelombang ini, ya, itu hanya A sin, ya, A sin N px per L. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah dari sini ini belum fungsi yang ternormalisasinya, teman-teman. Kenapa ini belum ternormalisasi? Ya, karena nilai A-nya belum diketahui. Tadi kan B-nya diketahui, tapi A-nya ini berapa, teman-teman? Belum diketahui. Maka untuk mencari tahu nilai A ini, kita akan menggunakan prinsip probabilitas menemukan partikel, ya. Jadi kalau misalkan aku bawa kembali nih gambarnya. Oke. Nah, ini ya gambarnya aku bawa kembali. Nah, teman-teman, partikel itu teman-teman itu ada di tengah-tengah sini, teman-teman. Dia berada pada rentang, nah, kita lihat di sini dia berada pada rentang nol sampai dengan L, ya. Sehingga kalau partikel itu sudah pasti ditemukan pada jarak nol sampai dengan L, maka dapat kita tuliskan bahwa, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di
bagian bab interpretasi gelombang Schrodinger, aku jelaskan di sana tentang probabilitas menemukan partikel. Berarti kalau aku tuliskan di sini, ya, probabilitas ya menemukan partikel dari 0 sampai dengan L itu dapat dinyatakan dengan bentuk integral, ya, dari 0 sampai dengan L, ya. Nah, dia ini kan sifatnya fungsinya adalah fungsi real ya, teman-teman. Maka di sini psi x kalikan dengan psi x diintegralkan terhadap dx, teman-teman. Sehingga ini kan sama saja dengan 0, integral 0 sampai dengan L, ya, untuk A kuadrat kalikan dengan sin kuadrat dari rangkap npx per L dx. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Berarti, ya, peluang dari 0 sampai dengan X sampai dengan rentang L, ya, ini kan sama saja dengan A kuadrat kalikan dengan integral dari 0 sampai L untuk uh, sin kuadrat N px per L ya, teman-teman, dx. Nah, sekarang kita lihat di sini problemnya adalah sin kuadrat ini gimana caranya mau kita integralkan. Oke, nah aku sedikit bikin ini ya, teman-teman, apa namanya, fun fact, ya. Fun fact-nya adalah, nah, ini teman-teman pasti sudah dapat juga di kelas ya. Kita akan menggunakan identitas trigonometri di mana sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa ini akan sama dengan satu. Sedangkan cos kuadrat alfa ketika dikurangi dengan sin kuadrat alfa ini akan sama dengan cos 2 alfa ya, teman-teman. Nah, sekarang kita membutuhkan sin kuadrat alfanya, teman-teman. Maka ketika kita membutuhkan sin kuadrat alfa, maka cos kuadrat alfa ini harus kita hilangkan dengan cara kita kurangkan. Sehingga ini kan habis, dan yang tersisa itu hanya 2 sin kuadrat alfa. Ini akan sama dengan satu min cos 2 alfa. Oke? Nah, artinya nanti, ya, sin kuadrat alfa ini akan sama dengan satu min cos 2 alfa dibagi dengan 2. Nah, sin kuadrat npx per L kita coba interpretasikan dengan satu min cos 2 alfa per 2 ini, teman-teman. Maka kalau kita tuliskan bersama-sama, ya, nah ini peluang dari 0 sampai dengan L, ya. Ini berarti, ya, teman-teman, jadi A kuadrat dikalikan dengan integral, ya, dari 0 sampai rentang L. Nah, ini integral dari satu min cos. Nah, 2 alfa berarti cos 2 alfa, teman-teman. Berarti 2 kalikan dengan n px per L. Berarti 2 n px per L dibagi dengan 2. Nah, ini kita integralkan terhadap dx. Oke. Berarti, teman-teman, peluang, ya, menemukan partikel dari 0 sampai dengan rentang L, ya, ini adalah A kuadrat per 2, ya. Nah, ini integral dari 0 sampai L, satu min cos 2 npx per L dx ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini uh, kita kan harus integralkan ya. Nah, ini kan integralnya jadi lebih enak ya, teman-teman, lebih mudah, ya. Oke, berarti ini akan sama dengan A kuadrat per 2 dikalikan dengan, nah, ini rentang dari 0 sampai L, teman-teman. Berarti ini kan diintegralkan, ah, satu ini kita integralkan, berarti nanti jadi X ya. Dikurangi dengan, nah, cos ini ketika diintegralkan, dia akan menjadi sin. Tapi jangan lupa dia punya rangkap. Jadi rangkapnya, ya, L per 2 NP, ya. Ini di
kalikan dengan sin ya 2 n px per L. Oke. Nah, ini berarti batas atasnya adalah L dan batas bawahnya adalah 0. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan berarti peluang dari 0 sampai dengan L. Ya, ini nanti akan sama dengan A kuadrat ya per 2 kalikan dengan, nah, ini berarti X ini kita ganti dengan L. Berarti L min L per 2 N P kalikan dengan sin ya. Sin 2 NP ya teman-teman. Sin 2 NP berarti sin 2 NPX. Oke, jadi kan 2 NPX, L per L jadi hilang ya. Jadi sisa sin 2 NP saja. Oke, dikurangi dengan, nah ini dikurangi dengan batas bawahnya adalah 0 min L per 2 NP dikalikan dengan sin 2 NPX per L. X-nya 0, berarti sin 0 teman-teman. Oke, nah berarti dari sini ya peluang menemukan partikel dari 0 sampai dengan L ya. Ini akan sama dengan A kuadrat per 2 ya. Ini dikalikan dengan, nah ini teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa di sini ya nilai N di sini ya. N di sini itu sama dengan bilangan bulat ya teman-teman. 1,2,3 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di sini ya, nah berarti ini kan sama saja dengan L dikurangi dengan L per 2 NP ya. Nah, L per 2 NP kalikan dengan sin 2 NP. Berarti sin 2P kelipatan N yang secara bulat. Artinya dia itu kan sebenarnya sin yang hasilnya itu juga ya sin eh, berapa 2Pi radian ya. Jadi misalkan teman-teman sin 2Pi ya ketika N-nya 1 itu kan hasilnya 0. Sin 4Pi ketika N-nya 2 berarti dia kan hasilnya 0. Sin 6Pi ketika N-nya sama dengan 3. Jadi hasilnya akan selalu sin kelipatan 2Pi. Maka hasilnya adalah 0 teman-teman. Ya, dikurangi dengan, nah ini kurangi dengan 0 ya, min L per 2 NP kalikan dengan sin 0 ya 0 juga ya teman-teman. Ya, nah maka nanti eh, peluang dari 0 sampai dengan X sampai dengan L yang menemukan partikelnya berarti A kuadrat per 2 dikalikan dengan yang tersisa berarti cuma apa teman-teman? L doang. Ya, L doang. Ya. Nah, sekarang di sini teman-teman, ya, ini berarti kita dapatkan peluang untuk menemukan partikel dari 0 sampai dengan L, ya, itu sama dengan A kuadrat kalikan dengan L per 2. Nah, ini belum selesai teman-teman, karena masih ada lanjutannya. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Oke, nah jadi, aku bawa dulu ya gambar yang ini. Oke, kalau kita bawa di halaman selanjutnya, nah ini dia. Jadi tadi kita kan dapat ini ya teman-teman, di mana uh, nilai ya, setelah kita integralkan, kita cari ya sampai bawah, cukup panjang juga perhitungannya. Kita tadi dapatkan peluangnya itu ya adalah A kuadrat kali L per 2 itu untuk peluang dari 0 sampai L ditemukan partikel. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, ada satu lagi tambahan bahwa peluang dari 0 sampai dengan L ini ya, jadi teman-teman, partikel itu kan pasti ditemukan di sini dalam rentang 0 sampai dengan L, ya, pasti ditemukan. Sehingga karena dia pasti ditemukan dari rentang 0 sampai dengan rentang L, maka
Karena dia pasti, maka nilai probabilitasnya itu sama dengan satu. Maka ini kita samakan, ya. Kita samakan, teman-teman. Sehingga kalau kita samakan, ya, berarti satu itu sama dengan A kuadrat kalikan dengan L per 2. Yang mana kedua ini sama dengan peluang untuk menemukan partikel dari 0 sampai dengan X sampai dengan L. Ya. Maka ini ya berarti 2 sama dengan A kuadrat kalikan dengan L. Maka A kuadratnya itu sama dengan 2 per L, teman-teman. Sehingga ya kita akan dapatkan nilai dari A-nya itu akan sama dengan akar dari 2 per L. Nah, setelah A-nya ini kita dapatkan, barulah tadi ya, ini bisa ternormalisasi yang di sini. Oke? Nah, sekarang kita bawa ini teman-teman, persamaan ini, ya. Maka sekarang kita bisa substitusi, ya. Maka persamaan totalnya, persamaan yang sudah ternormalisasinya, sudah kita dapatkan ketika kita sudah mendapatkan nilai A-nya, teman-teman. Maka, ya, persamaan ternormalisasinya, ya, psi X itu sama dengan, nah, A-nya adalah ini ya, akar 2 per L. Berarti akar 2 per L kalikan dengan sin N px per L. Dan inilah dia fungsi gelombang dari infinite wall potensial yang sudah ternormalisasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, cukup panjang ya, tapi semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kalau belum dipahami, bisa ditonton ulang, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kontakku. Oke, mungkin sekian teman-teman penjelasanku terkait infinite wall potential ya. Nah, nanti kita akan membahas lagi contoh-contoh soal dan juga materi-materi lainnya. Oke, teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.